Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Anissa dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel sel. Organel sel merupakan komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian yang terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan dalam penyusun sel. Selanjutnya, sel. Sel merupakan bagian yang paling kecil di dalam suatu sistem kehidupan makhluk hidup. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke. Di dalam sel terdapat komponen-komponen penyusun sel yang bersifat hidup yang disebut dengan organel sel. Di dalam organel sel ini terdapat 10 nama-nama organel sel. Yang pertama adalah retikulum endoplasma, yang kedua ribosom, yang ketiga mitokondria, yang keempat lisosom, yang kelima badan Golgi, yang keenam sintrosom, yang ketujuh plastida, yang kedelapan vakuola, 9 mikrotubulus atau mikrofilmon, yang terakhir adalah peroksisom atau badan nip. Adapun fungsi-fungsi dari organel sel, yang pertama dinding sel. Dinding sel bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh pada protozoa dan hewan. Pada protozoa dan hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk selnya kurang jelas dan fleksibel, tidak keras. Adapun fungsi dari membran sel, yang pertama adalah sebagai reseptor, yang kedua melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, yang ketiga mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel, yang keempat sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi. Diketahui bahwa hampir seluruh membran sel terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Lapisan lipid terdiri atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Komponen utama penyusun sitoplasma, yang pertama cairan seperti gel, yang kedua substansi simpanan dalam sitoplasma, yang ketiga jaringan yang strukturnya seperti filamen, yang keempat organel sel. Sifat-sifat sitoplasma, yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga gerak siklosis, yang keempat memiliki tegangan permukaan. Di dalam organel sel ini terdapat di dalam sitoplasma. Yang pertama retikulum endoplasma, yang kedua ribosom, yang ketiga mitokondria, yang keempat lisosom, yang kelima aparatus Golgi, yang keenam plastida, yang ketujuh leukoplast, 8 kromoplas, 9 kloroplas, 10 vakuola, dan yang kesembilan nukleus. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama retikulum endoplasma berperan dalam transport zat dan tempat penyimpanan ribosom. Yang kedua ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Yang ketiga mitokondria untuk respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Lisosom berfungsi mencerna zat-zat yang belum dapat diurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan. Selanjutnya badan Golgi untuk sekresi zat dan sintesis lisosom. Sentrosom membentuk seorang flagella, plastida membentuk pigmen warna, vakuola menyimpan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.